Baik, pertanyaan pertama akan saya jawab. Apa masalah yang telah dipecahkan oleh multitouch yang dari Apple? Yang pertama, multitouch memberikan efisiensi bagi para penggunanya. Karena dengan multitouch, para penggunanya tidak perlu lagi menggunakan perangkat tambahan seperti mouse, tombol, atau roda bergulir, sehingga hanya cukup dengan menggunakan beberapa jari, semua aktivitas pada perangkat digital dapat dilakukan. Yang kedua, mobilitas memberikan efektivitas karena hanya dengan sentuhan beberapa jari, berbagai perintah dapat dilakukan seperti membesarkan foto, memperkecil foto, mengubah gambar, dan melakukan tulisan-tulisan. Selanjutnya akan dijawab oleh Olivia. Pertanyaan kedua, apa keuntungan dan keuntungan dan tidak keuntungan dari multi-touch interface? How useful is it? Tentunya dia lebih fleksibel daripada single touch interface. Terus selanjutnya dia bisa memudahkan pengguna dalam mengoperasikan perangkat dengan hanya menggunakan jari. Yang ketiga, karena dapat memudahkan pengguna, itu dapat juga mempercepat pengguna dalam mengerjakan tugas mereka. Selanjutnya itu ada lebih ramah lingkungan, contohnya seperti kegiatan menggambar, menulis, dan membaca yang bisa dilakukan secara gunakan untuk menyebabkan pengguna memiliki budaya yang serba digital sehingga dapat mengurangi waktu mereka untuk bisa saling berinteraksi. Dan yang ketiga, pada situasi tertentu, multi-touch interface itu tidak dapat digunakan, seperti ketika tangan basah dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, untuk pertanyaan saya tentang jelaskan apa saja 3 bisnis aplikasi yang bakalan memiliki keuntungan dari multi-touch interface ini. Menurut kami, hasil diskusi kami, kegunaan dari multi-touch interface ini adalah untuk perubahan interaksi, keterlibatan dengan kemungkinan baru lainnya, dan juga peningkatan kerja tim. Yang pertama dalam bisnisnya itu, yang pertama adalah reading digital material, contohnya adalah email atau e-books, dan yang kedua adalah electronic signature and business transaction, dan yang ketiga adalah project quote estimate and game application. Dalam reading digital material seperti e-book atau email ini, karena kedua aplikasi ini akan didukung dengan fitur pinch zoom dan kemudian bisa di drag atau double click dan juga QWERTY pada keyboard layarnya yang mendukung multi touch untuk pengetikan dua tangan, dan itu sangat berpengaruh terhadap dua aplikasi tersebut. Yang kedua, untuk perangkat lunak tanda tangan elektronik dan juga business transaction akan dengan mudah mengatur alur kerja dokumen, melengkapi dokumen dengan aman. Selain itu, dengan adanya m-banking atau e-money dalam business transaction, itu akan memudahkan kita bertransaksi dengan aman dalam hitungan menit dari mana saja dan juga kapan saja. Yang ketiga adalah project quote estimate yang akan memiliki penaksir dalam bidang konstruksi, membuat kutipan untuk klien, dan juga menggunakan berbagai kalkulator sebagai penaksir yang berbeda untuk memperkirakan bahan dan biaya. Contohnya ini mungkin adalah kita dalam menentukan RAB atau dalam penggunaan penilaian aset dan properti. Selain itu, di bisnis game application juga memungkinkan pengguna untuk mainkan game apapun dengan multi sentuh, menciptakan pengalaman bermain yang unik dan juga sepenuhnya dapat disesuaikan, sehingga bisnis di dalam game application juga tentunya akan memiliki benefit yang besar karena adanya interface multi touch ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Pertanyaan keempat, what management, organization, and technology issues must be addressed if you or your business was considering system and computers with multi-touch interfaces? Menurut kami, masalah yang harus diatasi itu ialah masalah karyawan yang sulit untuk menguasai teknologi atau sulit beradaptasi dengan perubahan baru. Selanjutnya, pasti ada pengeluaran yang lebih besar karena perlu mengganti sistem dan komputer yang bisa mendukung multi-touch interfaces. Oke, soal terakhir, describe what you will differently on your PC if multitask capabilities. How much difference would multitask make in the way you use your computer? Atau apa yang akan saya lakukan jika PC saya mempunyai multitask? Pertama, dengan multitask, gerakan akan lebih dikuasai sehingga saya akan menggunakan yang kami bahas dengan adanya multitask, kita dapat menggunakan jari yang lebih leluasa sehingga kita dapat dengan baik menggambar pada PC kita, karena dengan multitask kita bisa lebih leluasa sama halnya seperti menggunakan pena. Yang kedua, dengan multitask kita dapat menulis seperti pada kertas pada umumnya, sehingga efeknya lebih baik secara lingkungan karena kita tidak lagi memerlukan kertas dan hanya berupa soft file. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, kelompok lain yang memberikan tanggapan, harusnya ada ya jawaban yang lain ya selain kelompok 4 ini. Silahkan. Monggo. Tidak ada, masuk sama. Izin Pak, izin menambahkan dari kelompok 6, itu kekurangan dari multi touch itu kan, contohnya touchpad itu kalau digunakan dalam jangka waktu panjang, maka akan mengalami kemunduran fungsi Pak, akan mengalami keusangan juga. Jadi menambahkan salah satu kekurangannya dari multi touch advantage. Oh ya, IndiHome. Benar. Bentar, ini ada dari IndiHome datang. Bentar ya.
Sorry teman-teman, ada perbaikannya. Ya, baik. Tadi sampai di touchscreen. Apa tadi? Ada kelemahan lagi ya dengan touchscreen ini, yaitu kalau misalkan semakin lama semakin lemah itu ya. Namanya LCD ya. Oke. Dan mungkin gimana secara durability-nya touchscreen ini dibandingkan yang masih biasa? Biasanya lebih lemah, Pak, kalau yang Ya. touchscreen. Ya, jadi kekuatannya kuncinya adalah di screen-nya ya. Ya, screen-nya misalkan jatuh gitu, biasanya screen-nya bisa rusak gitu ya, bolong. Udah kalau udah kayak gitu semakin lama semakin besar gitu ya. Kadang-kadang hanya pertama dot itu aja, yang lain juga bisa merelit kemana-mana. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Satu lagi tentang green computing, silahkan. Silahkan teman-teman. Terakhir, ini saya coba tutup dulu ya di sistem. Kelompok berapa green computing? Izin Pak, dari kelompok 8 ingin mencoba presentasi Pak. Ya, silahkan. Sebelumnya mohon izin share screen Pak. Boleh. Baik, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Ya, sebelumnya izin perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota yang pertama Anita, yang kedua saya, Usman, dan yang ketiga adalah Muhammad Iqbal Haikal. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait green computing good for business. Untuk poin pertama yang akan dibahas oleh Anita. Baik, untuk poin pertama adalah what business and social problems. Jadi di studi kasus ini bisnis dan social problemnya itu adalah di era digital saat ini untuk bekerja di data center itu menjadi lebih berat karena banyaknya tugas seperti mengunduh video, bertukar informasi, dan kegiatan komputerisasi lainnya yang membutuhkan peralatan berdaya tinggi. Mesin-mesin tersebut tentunya membutuhkan konsumsi yang besar hingga jika tahun ini terus berlanjut, maka total penggunaan listrik oleh server ini akan menjadi lebih tinggi, yaitu kenaikannya bisa diperkirakan lebih dari 70%. Kemudian jika komputer itu lama digunakan atau terus-menerus digunakan, tentunya komputer server yang panas akan menyebabkan kegagalan server. Sehingga perusahaan mencoba memecahkan masalah dengan berusaha mendinginkan ruangan komputer ini atau dengan metode lainnya, yang tentunya untuk mendinginkan ruangan tersebut memerlukan tambahan biaya lagi, sehingga semua pemborosan daya ekstra ini tidak hanya membawa biaya tinggi bagi perusahaan, namun juga tidak berdampak positif terhadap lingkungan. Kemudian selanjutnya adalah ada isu global warming yang disebabkan dari aktivitas manusia. Untuk global warming ini dapat diminimalisir dengan pembatasan penggunaan energi atau perubahan perilaku manusia dalam penggunaan energi disertai dengan kebijaksanaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Baik, menuju ke pembahasan kedua, case study 2. Yaitu dengan penghematan dan efisiensi terhadap pemakaian daya atau energi yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah pemakaian sumber energi yang ramah lingkungan. Yang ketiga adalah pemakaian hardware atau teknologi yang ramah lingkungan. Kemudian yang keempat melakukan pengembangan SDM melalui pelatihan, mentoring dalam penggunaan dan penghematan IT. Yang terakhir adalah pengurangan dan pengelolaan limbah elektronik. Untuk limbah elektronik ini kita bisa melakukan tidak ada klaim ini dari sumber energi yang menggunakan fosil atau tidak terbarukan menuju ke energi yang renewable atau terbarukan. Berikutnya case study 3 akan dijelaskan oleh rekan Iqbal. Silakan Iqbal. Jadi untuk case study 3 yaitu what are the business benefit and cost of the solution. Jadi yang pertama itu mengurangi sumber daya manusia pada data center. Yang kedua itu virtualisasi. Yang kedua itu virtualisasi data center membantu mengurangi jumlah server dan sumber daya penyimpanan dalam infrastruktur TI pada perusahaan. Yang ketiga itu membuat perusahaan menjadi lebih hemat energi. Yang keempat, sensor gerak yang terpasang akan mematikan jika tidak ada gerakan yang terdeteksi, sehingga hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengurangi daya yang dibutuhkan dalam menjalankan workstation. Yang kelima itu mengurangi biaya operasional. Dan yang keenam itu sistem pendingin yang menggunakan recycle water, membantu perusahaan dari 21 jam menjadi 10,3 jam setiap harinya dengan menggunakan Big Fix untuk mengontrol pengaturan daya PC secara terpusat. Yang kedua itu ada City University of New York mengadopsi Verdium perangkat lunak surveyor untuk mematikan 20.000 PC ketika mereka tidak aktif di malam hari. Surveyor telah memangkas 10% dari tagihan listrik, menciptakan penghematan tahunan sekitar 320.000 US dollar. Selanjutnya case study keempat, should all firm move toward green computing, why or why not? Ya, karena perusahaan harus memilih untuk bermigrasi menuju pada green computing untuk terciptanya efisien biaya dan kebutuhan daya perusahaan. Kedua, untuk mengurangi dampak terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Dan yang terakhir itu untuk membantu meminimalkan konsumsi energi dengan mengedukasi konsumen mengenai cara efisien untuk menjaga penggunaan daya tetap rendah. Saya kembalikan ke Usman. Baik, terima kasih Anita dan Iqbal. Demikian Bapak dan teman-teman presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf karena waktu sudah selesai. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus kode ya bahwa waktu kita sudah selesai ya. Terima kasih Usman. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi pokok bahasan kali ini ya kita akan bahas tadi kita bahas tentang di area rapid transit dengan sistemnya yaitu automatic advanced train control. Jadi pengontrolan secara otomatis di perkereta apian di Caroline San Francisco, Amerika Serikat. Nah, terus yang kedua tadi tentang touch ya, teknologi touch screen gitu ya. Itu ada pengembangan luar biasa ya sampai sekarang kan jadi kita mungkin lebih dipermudah ya dengan adanya touchscreen ini. Sekarang kan bukan hanya HP, tapi ada tab, ada PC pun kita juga pakai touchscreen, sehingga memudahkan untuk gitu ya. Tapi itu sangat membantu bagi orang yang sering menggunakannya. Terus terakhir tentang green computing, ini pesan sekali, pesan moral banget buat kita semuanya. Apalagi kita di Kementerian Keuangan ini, kita itu kan lagi gede-gedenya ini mengembangkan IT infrastructure ya. Macam-macam
macam, mulai dari hardware, software, sampai dengan jaringan kita kembangin. Dan sekarang kita juga lagi bekerja secara WFO ya, WFO dan WFH sehingga fleksibel. Kita harus tetap mungkin kali ya. Kalau di Kementerian Keuangan itu kan ada namanya efisiensi ya, efisiensi penggunaan energi gitu ya. Bukan hanya tentang listrik, komputerisasi dan sebagainya, tapi mengefisiensikan energi yang kita gunakan. Itu ya teman-teman. Dan tadi recording progres terus ini. Kayak kode untuk selesai pada kesempatan siang hari ini. Baik teman-teman, kita ketemu lagi di pertemuan entah kapan lagi ya, karena kita double ya pengajarnya. Sepertinya besok ke depan ketemu dengan pengajar dari DJKN. Terima kasih teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.